Polemik seputar Dwi Sasatyaning Tias kembali memanas setelah ia melancarkan serangan balik setelah disentil Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa terkait dana Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP. Dwi Sasatyaning Tias sebelumnya menuai kemarahan publik setelah memamerkan paspor Inggris anaknya disertai ucapannya, "Cukup aku aja yang WNI, anakku jangan." Status Dwi Sasatyaning Tias sebagai alumni penerima beasiswa negara membuat polemik kian melebar. Terlebih karena suaminya, Arya Iwantoro, juga tercatat sebagai awardee LPDP. Di tengah tekanan publik, Dwi Sasatyaning Tias menanggapi sindiran soal asal dana beasiswa dengan bantahan keras bahwa dirinya tidak menggunakan uang pajak untuk keuntungan pribadi. Respon tersebut justru memicu gelombang kritik baru dari netizen yang berbakti. Pemerintah melalui Purbaya menegaskan dana LPDP merupakan investasi publik yang wajib dipertanggungjawabkan, bahkan membuka opsi pengembalian dana beserta bunga. Di tengah sorotan, rekam jejak Dwi Sasatyaning Tias sebagai lulusan Institut Teknologi Bandung dan Delft University of Technology kembali disorot. Sementara polemik ini terus bergulir dan memperpanjang daftar kontroversi yang menyeret namanya di ruang publik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Lagi viral, ex penerima LPDP Dwi Sasatyaning Tias bangga anaknya pindah kewarganegaraan. Langsung di roasting Anchor TV. Netizen pun panas. Katanya LPDP cuman jadi batu loncatan, ujungnya ninggalin negara. Tapi gue mau nanya balik, seburuk itukah negara ini sampai dibilang nggak layak diperjuangin? Realitanya gini guys, hidup di luar negeri itu biasa aja. Kalau ekonomi lu biasa, yang enak itu bukan negaranya, tapi rekeningnya. Mau di luar atau di sini, kalau tajir ya nyaman. Kalau pas-pasan ya tetap berjuang. Dan lucunya, banyak juga ex-WNI yang pensiun malah balik ke Indonesia. Kenapa? Karena pada akhirnya rumah itu bukan cuma soal paspor, tapi tempat lu ngerasa paling jadi manusia. Mau jadi warga negara mana itu terserah kamu. Mau anakmu jadi warga negara mana itu juga urusanmu, ya. Cuma kalau hidupmu, sekolahmu itu masih dibiayai oleh negara, ya nggak usah ngomong macem-macem, nggak usah ngomong cukup kamu aja yang jadi WNI, terus anakmu jangan jadi WNI. Ya, jadi dari awal kamu nerima beasiswa LPDP itu sudah tahu ya aturannya gimana, setelah lulus bagaimana ya. Terus itu kamu sampaikan juga ke ruang publik. Ya itu menurut aku nggak punya malu sih. Mbak biaya sekolah kamu itu dan suamimu itu yang bayarkan negara dan itu dibayar dari pajak ya. Aku itu kenapa tak notice dari pajak? Aku sebagai penyumbang pajak. Ya sebel aja denger gitu, mendingan dipakai ngasih beasiswa atau apa buat guru-guru itu lebih bermanfaat daripada memberi beasiswa kepada orang seperti kamu. Makanya jadi orang itu jangan oversharing di ruang publik itu, kalau ngomong hati-hati. Kalau memang kamu mungkin nggak suka dengan pemerintahanmu atau apa, ya gak usah kamu bawa-bawa kebangsaanmu gitu loh. Apalagi kalau masih dibiayain oleh negara, sekolahmu itu gak perlu ngomong macem-macem. Menurut aku itu gak tahu malu. Banyak yang DM Miss Mama berita-berita tentang awardee LPDP yang viral, yang anaknya kemudian jadi WNA UK itu. Jujur aja Miss Mama tidak mau menghakimi karena Miss Mama nggak tahu 24 jam hidup mereka, dan bagi Miss Mama setiap orang berhak untuk memutuskan apa yang terbaik bagi
mereka dan anak-anak mereka, tetapi ya mungkin agak tidak bijak aja sih sebenarnya statementnya. Namun Miss Mama akan membahas dari point of view Miss Mama dan suami yang kebetulan kami juga berasal dari pendidikan luar negeri. Jadi kebetulan suami Miss Mama memang penerima beasiswa tapi bukan LPDP. Kita berangkat ke Australia sebagai penerima beasiswa AAS. Nah, Miss Mama sendiri bukan juga dari award di LPDP. Kami jujur aja ketika kita tinggal di negara orang itu tentunya sangat menyenangkan dari segi mencari kehidupan finansial juga lebih enak, hidup juga lebih tenang, work-life balance, anak-anak juga sekolah di tempat yang bagus. Hanya saja waktu Miss Mama menyelesaikan sekolah, kebetulan itu lebih cepat 1 semester daripada targetnya. Jadinya ada keputusan, bukannya bingung sih sebenarnya, waktu itu sempat ada peluang sih untuk Miss Mama bisa tinggal atau bekerja di luar negeri saat itu. Hanya saja pertimbangan keluarga kami waktu itu, Miss Mama tuh kok mulai agak-agak merasa khawatir gitu dengan perkembangan anak-anak ya, karena Miss Mama merasa bahwa kenapa anak-anak Miss Mama jauh lebih western gitu cara berpikirnya gitu loh. Sementara Miss Mama dan suami itu sangat ingin sekali anak-anak juga punya sisi budaya ketimuran gitu loh. Dan kalaupun kami menerangkannya, anak-anak tuh sering gak get it karena lingkungannya kan memang lingkungan Australia, budaya Australia gitu kan. Contoh-contoh sederhana deh, kalau kita di sini kan biasa bicara kepada orang yang lebih tua itu ada panggilan-panggilan yang menunjukkan rasa hormat. Nah, kalau di Australia, anak-anak Miss Mama bisa panggil mama papa temennya hanya dengan nama. Nah, itu kami agak-agak nggak happy sih dengan itu. Nah, kami waktu itu melihat banyak hal, banyak faktor yang kami rasa pulang ke Indonesia akan jauh lebih baik bagi anak-anak kami. Dan jujur, visa Miss Mama pun masih ada sebenarnya untuk tinggal di Australia, tetapi Miss Mama memutuskan pertengahan tahun lalu untuk pulang ke Indonesia. Salah satu pertimbangannya adalah untuk anak-anak bisa mengakar, bertumbuh menjadi orang Indonesia yang seutuhnya ya. Perkara nanti anak-anak Miss Mama mau memilih jalan hidup mereka seperti apa, itu terserah mereka, tetapi Miss Mama ingin menciptakan rasa cinta tanah air dan bangga sebagai bangsa Indonesia. Itu kenapa kami memutuskan untuk balik ke tanah air, tidak bertahan di luar negeri. Itu point of view Miss Mama sih. Setiap orang bebas dengan point of view-nya. Cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Lu tuh ngomong begitu mikir nggak? I know the word seems unfair. Sebenarnya ya, to be honest, gue nggak peduli lo mau jadi warga negara mana, mau jadi warga negara Emirates sekalipun gue kagak peduli gitu ya. Cuman maksud gue, gimana ya gue ngejelasin sama orang buduk begini ya? Yang jadi masalah itu kalimat lo, cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Sedangkan lo tuh penerima LPDP sayang. Sadar diri mbak ya, lo itu jalur LPDP, which is LPDP adalah keuangan negara yang berasal dari uang pajak rakyat. Baru tahu gue, ternyata cara pindah ke luar negeri adalah dibiayai oleh negara tempat Anda dilahirkan. Bisa juga lewat jalur LPDP, terus suaminya ajakin juga pakai LPDP, kuliah sampai S3, dibiayain, nikah, beranak, terus abis itu apa? Anaknya ubah statusnya jadi warga negara sana, dan bilang apa? Cukup aku aja yang jadi WNI, anak aku jangan. Lu sebenci itu sama negara Indonesia yang memberikan Anda beasiswa, bisa sampai tinggal ke luar negeri, bisa sampai bawa suami serta anak-anak ke luar negeri, terus lu tiba-tiba kacang lupa kulit ngomong cukup saya aja yang WNI, cukup aku aja yang WNI, anak-anak aku jangan. Tahu diri nggak Ngana? Gue lihat-lihat nih perek juga udah minta maaf ya kan, katanya nggak bisa, kagak gua maafin, gua pribadi kagak maafin ya. Buset, duit pajak gua dipakai untuk ngebiayain lu kuliah, terus tiba-tiba lu begitu. Aduh, ada akhlak lu begitu, ha? Setelah berbuat salah, klarifikasi permohonan maaf dan dimaafkan itu hanya terjadi di Indonesia, sayang. Sedangkan kamu tidak di Indonesia, sayang. Jadi, ya sudah. Anda itu diberikan LPDP oleh negara, dibiayai oleh negara, pakai uang pajak rakyat, itu supaya nanti kalian-kalian itu bisa berguna di negara Indonesia. Mikir. Pemerintah kita yang kalian anggap bodoh masih bisa menyekolahkan nih mbak-mbak ini nih sampai lulus, bahkan pemerintah yang dianggap bobrok masih bisa memuliakan, memberikan beasiswa, membiayai hidup sampai lulus S1, S2, S3 nih ke orang-orang kayak gini-gini nih. Banyak juga nih yang nanya ya, terus salahnya di mana? Dianya WNI, anak-anaknya jangan, terus salahnya di mana? Mungkin dia memang nggak suka sama negara Indonesia dan bla bla bla. Oke, lu pantas ngomong kayak gitu kalau pakai biaya fulus, duit sendiri, sayang.
Ini tuh ya ibarat kata lu dikuliahin sama tante lo gitu ya. Ini yang nguliahin bukan orang tua lo ya, yang nguliahin tante lo. Terus begitu lo lulus dari luar negeri, terus lu tiba-tiba ngomong kayak gini, udahlah aku di sini aja, aku nggak mau lagi hidup sama tante. Pakai otak. Terus sekarang suami si perempuan ini ya terancam LPDP-nya dicabut dan terancam untuk mengembalikan seluruh biaya beasiswa. Lu makan tuh, balikin tuh biaya 8 miliar lebih tuh, lu telan tuh 8 miliar. Kata gue, lu kalau mau bergaya silakan bergaya selama pakai duit lu sendiri. Ini lu pakai duit negara alias duit rakyat. Pakai otak, Nana. Kuliah jauh-jauh, beasiswa ke luar negeri pula. Gua nggak tahu lu S1, S2, S3, STLR, SMB, rapel, terserah ya kan. Cekek mungkin juga bisa gitu ya. Tapi otaknya nggak ada. Buat apa jauh-jauh lu sekolah berpendidikan? Apanya yang berpendidikan? Balik lagi ya, adab, etika itu lebih tinggi daripada ilmu. Menurut gue ya, pemerintah Indonesia nih ya harus tegas nih sama penerima-penerima LPDP yang kayak begini nih modelan ini. Harusnya ya penerima LPDP kayak lu gini yang bisa sampai sama suami, sama anak-anak bisa pindah ke luar negeri, bahkan pindahnya ke British, ke Inggris gitu ya. Lu tuh harusnya bersyukur tahu jadi WNI. Mungkin ya kalau lu nggak dapat LPDP, lo nggak akan ada di negara itu dengan paspor terkuat itu loh. Harusnya tuh lu bangga jadi WNI ya. Kalau memang ada kebobrokan dari negara Indonesia ini ya, dibenahin dong bareng-bareng. Lu dikasih beasiswa LPDP itu supaya negara ini berharap ada yang bisa lo beri, ada yang bisa lo kasih, lo kontribusiin untuk negara Indonesia yang sudah memberikan lo LPDP beasiswa ke luar negeri itu. Siapa tahu nanti anak lo jadi presiden Indonesia kan? Kan jadi raja Inggris nggak mungkin sayangku. Udahlah enek gue ngomong sama orang-orang begini berpendidikan tinggi tapi etika, attitude, adabnya nggak ada, minus anjing.